Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa? Rabiatul sama Putu. Kenapa? Sakit, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat materi yang apa kita pelajari minggu kemarin? Pengukuran. Benar sekali. Siapa yang masih ingat alat dan bahan pengukuran? Saya, Bu. Iya, Nova? Mister, Bu. Mister. Yang lain? Jangka sorong, Bu. Yang lain? Neraca. Ya, benar. Jadi alat pengukuran itu mistar, jangka sorong, dan neraca. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ini yaitu usaha. Pada materi ini yang kita bahas yaitu pengertian usaha, contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan rumus sistematis untuk menghitung nilai usaha. Baiklah, siapa yang sering mendengar kata usaha? Saya, Bu. Nah, apa yang terpikir di kalian, apa itu usaha? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari usaha? Saya, Bu. Oke, silahkan. Usaha adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, benar. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Usaha adalah cara kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Benar sekali yang dikatakan Dayah dan Julpa tadi bahwa usaha adalah cara untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Nah, di dalam fisika, usaha itu adalah gaya yang dilakukan oleh Jadi usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari posisi satu ke posisi lainnya. Sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang suka ngedekor kamarnya? Saya, Bu. Nah, ketika kalian ngedekor ruangan kamar, maka di dalam ruangan tersebut banyak terdapat prinsip fisika. Ada yang bisa mencontohkan apa saja prinsip fisika yang terdapat dalam ruangan tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan. Contohnya yaitu memindahkan meja belajar ke tempat lain, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Anissa tadi. Nah, dari contoh tersebut, misalkan Anissa telah bosan belajar di tempat meja belajar yang lama, lalu ingin memindahkan meja tersebut ke tempat yang lain. Nah, meja tersebut ringan apa berat, Julpa? Berat, Bu. Ya, benar, meja tersebut berat. Jadi, karena meja tersebut berat, maka mau tidak mau kita harus mendorongnya. Jadi, mendorong meja itulah yang termasuk dalam usaha. Sekarang, siapa yang mau memberikan contoh yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengangkat benda yang berat, Bu. Apa contohnya? Mengangkat kardus yang berisi buku, Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi sudah ada dua contoh. Sekarang Ibu akan mencontohkan, lalu kalian jawab apakah usaha yang kalian lakukan. Misalkan kalian mendapatkan peringkat 3 besar, lalu kalian ingin mempertahankan peringkat tersebut. Apa usaha yang harus kalian lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Ya, benar sekali. Jadi belajar dengan bersungguh-sungguh itu adalah termasuk contoh usaha untuk mempertahankan peringkat. Sekarang Ibu tanya, apa contoh usaha yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Menendang bola, Bu. Ya, ketika kalian menendang bola, maka kalian telah melakukan usaha terhadap benda tersebut. Lalu apalagi contoh dari usahanya, Julpa? Menutup pintu, Ibu. Ya, nah itu juga termasuk sebagai contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah sudah paham dengan pengertian usaha ini? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang kita mencari bagaimana cara untuk menghitung nilai usaha secara matematis. Untuk usaha sendiri, rumusnya ada yang bisa menjawab apa? Jadi rumus usaha itu adalah W Kenapa dikatakan W? Jadi W itu adalah work dari bahasa Inggris. Work itu apa artinya? Ada yang tahu? Kerja, Bu. Ya, benar sekali, kerja. Nah, kerja itu sama artinya dengan usaha. Jadi untuk mendapatkan rumus W,
kita kembali ke definisi usaha yang awal tadi, yaitu gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi satu ke posisi lainnya. Nah, di situ kan ada kata gaya, jadi usaha itu sangat berkaitan dengan gaya. Apa lambang dari gaya? F, Bu. Nah, benar. Jadi W sama dengan F, gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, untuk memindahkan benda berarti benda tersebut berpindah kan? Iya, Bu. Nah, apa lambang dari perpindahan? Delta S. Ya, berarti rumus untuk menghitung nilai usaha adalah W sama dengan F dikali delta S. Jadi W itu keterangannya apa? Daya? Usaha, Bu. Dalam satuan Joule. Ya, benar sekali. F-nya apa Jul, Pak? Gaya, Bu. Dengan satuan? Newton. Delta S-nya apa, Salsa? Jarak atau perpindahan, Bu. Satuannya meter. Jadi bisa dipahami semuanya? Bisa. Baiklah, mungkin itu saja materi Ibu hari ini. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Anissa. Nah, jadi usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda dari satu posisi ke posisi lainnya. Nah, sebelumnya ketika kita memindahkan meja dari satu ruangan ke ruangan lainnya atau ketika kita mengangkat beban yang berat. Ya, benar sekali. Terima kasih, Anissa. Sama-sama, Bu. Jadi, usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan F dikali delta S. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salah hilap Ibu mohon maaf, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.